Tak maca salat ge sing bener. Allahumma inni as'aluka bismillahirrahmanirrahim maghdubil wajhika Allahumma abban. Abban itu banyak enggak panjang. Abban dari baki mukhallan. Molan enggak panjang. Munah itu. Ya, yang benar maklum billah Allahumma langsung genjot lagi ke Allahumma sholli biar kita enggak panjang. Kalau dalam ilmu qiraat nanti namanya arad. Dalam kitab Kifayatul Ahyar itu arad memanjangkan yang pendek, mempendekkan yang panjang, atau panjang teuing, pendek kapendekan. Namanya arad. Beda yang bisa kecil jadi gede itu mah arad. Beda. Ini mah ada arad, ada arad. Nah karena gitu nya panjang Allahus Samad. Allah panjang deui, panjang arad kita. Nah karena arad itu jadi kesimpulannya panjang teuing ulah pendek teuing. Lamun doa mah kudu pas. Dan dalam kitab Usrul Karim tidak disunahkan juga karena memang berdoa itu zikir mahdi, maka tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berdoa sudah saya Alhamdulillahirobbilalamin, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, nggak usah. Karena zikir mahdi sama pangkatnya dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat pakai Bismillah tuh. Itulah Alhamdulillahirobbilalamin. Eta Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu mengarek khutbah nyatu mah. Itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Eta jadi kesimpulannya mana yang harus pakai bismillah, ada juga yang tidak pakai bismillah. Jadi kudu bener bacana. Bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ulah ma'lumillah. Allahumma coba bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma langsung aja bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma itu jadi sholatan. Nah kemudian saya pernah ngobrol berdua, entah saya pernah menceritakan juga ke halayak umum, tapi saya belum pernah mendengar. Ketika kita membaca sholawat di akhir saat sholat fil alamin itu diberhentikan, baru innaka hamidum majid. Nah kemudian saya cek, kemudian saya hubungkan dengan alfa, memang cocok. Lafaz fil ala innaka itu kan kasrah, faksir fil ibtida wa fi badisilah wa haitsu inna li yaminin mukmilah dalam alfiyah. Jadi memang harus di awal kalimat. Berarti fil alami itu titik. Berarti sesudah titik ya alinea baru, paragraf baru, berarti kasrah. Kalau mau dilanjut fil alamin annaka hamidum majid. Jadi bacanya adalah fil alamin. Jadi baca begitu, lain fil alamin innaka lain. Lain kos kurang sholat budak letik belajar barulah diajarkan paribasa kajin budak ieu justru budak kabawa kolot bahwa seperti ruku Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi padahal lain mil tiletik nak itu jadi gede nak itu terus mil samawa wa mil ma min syai'in jadi bacaan tadi coba ma shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Satu memang erobanana benar, kedua tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Fil alamin innaka hamidum majid. Baca sholawat. Jadi sholawat itu pertama kali diciptakan oleh Syekh Ibrahim At-Tazi, ya menurut versi di kitab Sa'adatul Darwain. Syekh Ibrahim At-Tazi itu kampung di Maroko. Ya, buka saja lagi ya di buku bijak menyikapi perbedaan ada di situ bab sholawat At-Tazi. Kemudian dinisbatkan jadi At-Taziyah ya an kaya kursi zanul nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajabna alfiyah. Taziyah. Kemudian semakin lamanya waktu berjalan karena dulu masih pakai mansi, taknya hilang satu titiknya, zai hilang satu, jadi ro, tak jadi nun. Jadi At-Taziyah menjadi
an-nariyah. Sampailah ke Indonesia dinamain salawat nariyah. Tapi sampai sekarang di Maroko, saya pernah di sana 2 hari dalam mimpi. Nah, itu nggak ada salawat nariyah, nggak ada. Tapi bohong ya namanya. Itu salawat taziah. Isi orang Indonesia ke sana nanti lapor. Salawat apa itu? Nariyah. Apaan nariyah? Nggak ada. Ada juga salawat taziah. Karena yang cipta ini adalah Ibrahim Ahmad Ibrahim Atas, punya murid namanya Imam Sanusi. Imam siapa? Ahli tauhid beliau. Imam Sanusi nanti ada di sini. Maqala Sanusi nanti. Ya, Sanusi ulama ahli tauhid, muridnya Syekh Ibrahim. Sampai mana? Wala alihi wa sahbihi. Sumpah sampai situ saja salawatnya. Ya, wala alihi wa sahbihi. Kemudian oleh muridnya ditambah dalam kitab Afdhalus Shalawat, ditambah oleh Imam Sanusi, muridnya Imam At-Tazi, ditambah dengan kalimat fi kulli lamhatin wasim bi adadi kulli makhluk. Bukan murid so tahu guru, justru murid memperjelas, mempermudah, melengkapi, begitu loh. Jangan digiring opini nih ada ya. Jadi melengkapi, memperjelas guru. Nggak ada sejarahnya murid harus cuma mengungkap guru. Itu Sanusi kenapa ditambahin dari gurunya begitu? Bukan tambahin, buktinya sampai sekarang kepake. Kalau memang nggak berkah, nggak manfaat, nggak mungkin kita pakai fi kulli lamhatin sim bi adadi kulli makhluk illa lo atas Ibrahim atas disebut nariyah karena nar itu api itu kan cepat menyambar sesuatu, maka disebut si jago merah. Maka barang siapa yang membaca salawat nariyah cepat dihasilkan hajatnya, maka baca salawat nariyah. Banyak salawat itu ada 12.000 dalam kitab Afdhalus Shalawat, 12.000 salawat. Kurang mau apa ngan hiji, berarti loba penuh tak apa. Daripada apa? Allah sholli ala sayyidina Muhammad au nabiyya min ahli banyak. Alilahnya sholli ala sayyidina Muhammad salatan. Tad'aluna biha mahmudnya di nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan. Dan nabiyya min ahli ilmi dhahira wa batina wa tahsuluna bi ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi. Banyak masalah mana orang resepna sami baik lo eta penting kita ngadoa ka Allah hade doa ilhan lahan mau diterima ku Allah. Yang kedua, lanjut saja yang berkaitan dengan nabawiyat atau berkaitan dengan nabi dan rasul. Wajib di rasul adalah sifat syirik itu benar. Nanti kalian boleh kasih catatan kaki yang kemarin sodikuka man sodako la man sodako. Sodako yang pertama mujarrad, yang kedua bab tafsir sodako. Teman yang sejati adalah orang yang selalu berkata benar kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan dirinya. Orang salah dibenarkan, mohon saya ngiringan memang kumaha we ternyata urang ieu ka urang. Mulah salah gitu isu orang benar mah ngomongnya benar lah itu salah tak itu berkata benar eta bukan yang selalu membenarkan orang salah di antara eta bukan teman sejati mah itu aspirin berdua gitu duitku ya duitku gitu itu teman sabedog ya teman sejati. Baik, apa itu sidik? Metuki alias meneran cocok sesuai cariosanana jeung buktina eta ngaranna bener. Moal mungkin nabi ngeprank ka umat moal ngeprank bagian kurang eta mah itu bagian vlog jeung blog kadina moal nabi mah nabi ngeprank salahnya sahabat kudu diheulian kopehan simpen di dieu moal emang urang baturan kudu ngagentungkeun jam tangan di luhur kastet kendahkeun ku urang. Baturan beres urang anjing leungit tong aya. Padahal disumput. Batur keur ngajai sampingna copot ku. Batur sataranjang. Mending kasep pool kacang. Kacang kudu deh. Aduh macam-macam. Bang, bola bang. Itu bang, dalil. Wajib benar naka rasul yang para nabi mana
lamun nabi benar pasti bohong, sebab tidak ada lagi perantaraan antara benar dan bohong. Pasti untuk benar bohong. Oh, di antara keduanya Allah. Lamun tema nabi bohong berarti apa yang disampaikan Allah pun bohong. Karena Allah telah menjadikan makhluk yang bohong. Maka khobar di sini maksudnya mukjizat. Mukjizat dari azun, ay azul bashar anil ityani bimisliha. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh manusia lain. Namanya mukjizat. Azul bashar anil ityani bimisliha. Intah kitab Muhammad insan kamil. Nah itu. Nah kemudian al-muradu khabaruhu ta'ala maksudnya adalah mukjizat. Jadi Allah ini selalu membenarkan dengan mukjizat. Kemudian diperkuat oleh Syekh Abdurrahman Adibai, mohon maaf, Syekh Ahmad bin Qasim dalam kitab Syaraful Anam. Antari Rasul Muhammad yang muayat itu apa yang muayat? Muayat ya nanti muayat ya marhaba pas asraqah. Nah coba muayat ya muayat ya mumajat eta yang muayat he nabi kang den kuatan kalayan mukjizat. Rasul itu dikuatkan oleh mukjizat. Semua para rasul terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumajjad yang dimuliakan, yang dikuatkan oleh mukjizat adalah para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pendapat ditanya Rasul berapa, Nabi berapa. Kalau bisa sih yang jalan selamat jangan sampai dihitung. Karena kan wa minhum man naqsus wa minhum lam naqsus. Ada yang kami kisahkan, ada yang enggak kata Allah. Maka yang selamat itu harusnya jangan bilang ada 25 Rasul dan Nabi. Nabi ada 313 tapi kurang itu totalnya ya 12.000. Nabi 12.000 124. Lamun ditanya kita satu pecek ulama tapi tetap melangkung meninggal adalah Gusti Allah. Dengan dari ayatnya tadi ada yang dikisahkan oleh Allah, ada juga yang tidak dikisahkan, tidak diceritakan oleh Allah. Itu Nabi mau bohong. Mana contohnya? Bal ajra adatahu bi wuqiha. Allah itu dalam kebiasaan ada yang audan balik, jadi adat itu harus beberapa kali. Ya, lihat saja di Lisanul Arab. Bi wuqiha min as-sadiq dunal kadhib. Allah ini memang biasa memberikan mukjizat ini kepada orang yang benar, enggak mungkin kepada orang yang bohong. Sekalipun orang yang berbohong tidak percaya kepada mukjizat, wa idza khayyala, jika mereka menghalangi, mengkaburkan, menutup mukjizat itu dengan sihir, dengan lain-lainnya, niscaya akan Allah berikan rasa malu alias Allah akan kalahkan sihir tersebut. Wa qala haq wa batala ma kanu wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil. Kasih catatan kaki boleh. Setiap nabi dan rasul itu Allah berikan mukjizat sesuai dengan keramaian di muka alam dunia. Sesuai dengan keramaian yang sedang ramai, yang sedang viral. Makanya kita pun harus up to date. Boleh kita bahas kitab klasik, tapi bagaimana caranya biar mudah dipahami oleh zaman kaum milenial. Karena sekarang kaumnya kaum milenial, pemikirannya beda. Dulu kita nggak pernah nanya, ya Umi, Bapak, di mana sih Allah itu? Tapi sekarang kan beda, anak-anak ditanya. Di Allah teh wujud ayatnya di mana Allah? Di mana ayatnya Allah? Budak ayatnya mah beda, nanya terus. Sampai-sampai nanya budak ayatnya mah kieu, beres wudu, ibunya lagi makan mie ayam. Kemudian dia minta nyobain. Begitu dia nyobain nanya, "Mi, ngadar mie ayam batal teu?" Urang mah baheula teu kitu nya. Budak ayatnya mah beda memang. Dia bilang bingung, tapi pembatalan wudu ngadar mie ayam itu batal ya, tapi usah piring batal. Nah sebabna aing kudu meuli deui atuh sia. Batal aing jadi aing batal teh aing teh jadi. Siapa jadinya? Tidak ada. Itulah fenomena akhir zaman. Memang orang-orang sekarang itu milenial, pemikirannya pun memang luar biasa karena zaman teknologi yang the one in your hand
bahwa ini yang ada di genggaman Anda itu zaman sekarang ini. Orang pentingnya apa coba? Jadi yang nggak Inggris ninggalin ketik Inggris. Ya, yang mana ya? Yang nggak page Maroko pas. Saya tulis kemarin ya. Kalian kalau pengen tahu Maroko, ketik pas itu Pak alif sin. Nama Pak tadi Maroko, tulisannya page. Big face keluar Maroko. Disulang hayang Maroko mana kampung pengarang kitab judulnya Maghribi Maroko Maliki. Kalau dilihat sejarah mazhab Maliki itu ulama yang paling banyak meneluarkan para wali. Karena memang mereka banyak terjun ke banyak dunia tarekat dan memang artinya semua para mazhab yang banyak dari wali. Cuman yang paling wali di golongan mazhab Malik. Siapa? Imam Sulaiman Al-Jazuli Maroko Maliki beliau. Ya, Syekh Ibrahim At-Tazi Maroko. Pas pengarang di Rumiah Maroko. Banyak yang di Maroko. Maghrib Maroko. Ciri khas gamisnya itu yang pakai nanti pas itu apa? Tengkup. Hidung. Eta ya pokoknya. Tukang air gila itu ciri khas Maroko. Ciri khas Maroko. Orang mereka di mana? Indonesia kan kopi paste Indonesia mah ngaji. Jadi anu nyen beras doang orang Jepang bingung. Jepang boleh bikin Toyota, tapi kan di bawah Indonesia dari beras bingung, jago sihir semua orang Indonesia. Ini oncom masuknya lewat mana ya? Siapa ini? Maroko. Ahlan wa sahlan. Ini tafadhal ya Syekh. Jadi kesimpulan Maroko. Aduh luar biasa. Jadi kisah sejarah. Kemarin sudah sejarah Paling Siliwangi, sejarah dan lain-lain. Sekarang sejarah sholawat mendunia sampai para nabi pun tuh diberikan mukjizat sesuai dengan keramaian di muka alam dunia. Zaman Nabi Musa, zaman sihir, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa satu tongkat yang bisa mengalahkan semua tukang sihir Fir'aun. Yang kemarin itu kan ya biasa kalau hajar tongkat ini beda. Cuma semua mukjizat para nabi hilang sirna begitu saja entah kemana. Seiring dengan nabinya pun wafat. Sebagaimana dikutip oleh Imam Busiri dalam kitab Burdah, walam tadumi tidak lawas. Tapi nabi kita mukjizatnya Al-Quran. Zaman Nabi Isa dalam zaman dokter, zaman kedokteran. Ya, semua penyakit bisa diobatin. Datang dok, saya penyakit, ya kata apa? Ini dok, pantat saya kayak cengkudu dok. Oh, kamu penyakit pabrik, apa pabrik dok? Pantat burik. Diusap sama dokter sembuh. Semua penyakit apapun, kecuali mati. Ketika mati, sekaratul maut dibawa ke dokter Jagger di Indosemen tuh, samping Indosemen ada dokter Sunantio, sampingnya ada Sutopo, nanti di Cibinong ada siapa Harsono. Nggak sembuh juga bawa ke Gatot Subroto, sampingnya ada dikit ada Cipto Mangunkusumo, tapi sudah sakarat angkat tangan semua dokter Cipto Mangunkusumo. Kata Cipto bawa kasih soto kebo, kalau sakit berlanjut suntik mati aja. Angkat tangan. Tapi Nabi Isa Allah berikan mukjizat yang bisa mengalahkan ilmuwan, maka Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa hebat, Nabi Isa hebat. Tapi menurut Syihab orang di dalam kitab Jawahirul Bihar, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu dahsyat. Tapi kepada nabi kita bal a'dhamu minhum. Kepada nabi kita lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Nabi Isa hidupin orang satu-satu. Orang-orang meninggal 3. Satu-satu. Kalau baginda Rasul yang meninggal 3, mendoa sekali hidup semua. Bisa Jabir anaknya 2 meninggal sekaligus. Tapi kalau Nabi Isa diusap hiji. Lama terapinya, tapi kalau Nabi Rasul bisa mengeluarkan Nabi Musa tongkatnya di 12 sumber mata air dari tongkat, tapi Rasul dari tangannya lebih dahsyat. Nah di zaman Rasul, zaman sastra, zaman bahasa. Kalau di kita di Indonesia dulu ada W.S. Rendra, si ayam merah namanya, bukunya gimbal panjang. Apa itu W.S. Rendra? Ahli bahasa itu. Jago bahasa. Nah saat itu yang ahli bahasa adalah siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah seorang sahabat yang sangat membenci Rasul. Tangan kirinya Abu Jahal, tapi berkah doa Rasul
ada ya putranya beliau yang memeluk agama Islam dan menjadi panglima perang bagian pedang. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Nah, kalau mau ke Kemang ada yang masih sebelah kiri namanya Masjid Khalid bin Walid. Gempur dah. Biasanya ngaran sahabat masjid-masjid begitu kasih eta itu kan. Ngaran masjid-masjid makin ngaran sahabat pasti masjid si eta. Sejarah Khalid bin Walid ahli bahasa. Maka begitu turun Quran ke alam dunia, Rasul nantang semua pujangga untuk melawan Quran yang mulia, semua tak bisa. Walau bi aqsari suratin, dengan surat yang pendek semua kalah. Bahasa-bahasa namun dal kabeh, nun kabeh. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid, terus dal kabeh, namun sin kabeh, namun nun kabeh, alif lam mim terus zalikal kitab raiba fi hudal lil nun terus apa ya nun kabeh. Saking hebat-hebatnya tak Al-Quran sampai sekarang bikin ngalomba, Rasulnya tiada tapi mujizatnya masih ada. Alhamdulillah kita baca walaupun 7 bulan sekali pemajikan renang. 7 bulanan karapi baca ke baturan yang ngalaman teh nyediakeun rujak tidak cengar cengir haha kunaon sia pemajikan aing ngomong supa. Supa naon buah enak bahaya eta ulah sok tulak colok lain colokeunna ulah sok pucak pacok lain pacokeun